Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Jamaah sekalian, tidak terasa tinggal 2 hari tersisa di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah saum yang kita lakukan dan amalan-amalan lainnya, dan kita berharap semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Rabbul Alamin dan masuk dalam barisan orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, siang hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'in Nawawi, memasuki hadis nomor 34. 4 hadis yang insya Allah akan kita bahas siang hari ini. Hadis nomor 34, 35, 36, dan 37. 5 hadis sisanya insya Allah besok ya, di hari terakhir. Dan wa innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya segala amal itu tergantung akhirnya ya. Mudah-mudahan ya tetap semangat ya sampai akhir insyaallah. Hadis nomor 34 diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa orang yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, jika ia tidak mampu, maka ubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati', lalu jika ia tidak mampu juga, fa biqalbihi, maka ubahlah kemungkaran itu dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan inilah selemah-lemahnya iman. Ada beberapa faedah yang kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya sesuai dengan kemampuannya. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, pengingkaran dengan lisan dan tangan wajib dilakukan dengan melihat pada kemampuan. Jadi kita mengukur diri kita menghentikan sebuah kemungkaran itu dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati. Tapi bagaimanapun lemahnya seorang mukmin, dia tetap berupaya untuk mengubah kemungkaran itu meskipun hanya dengan hatinya. Dengan hatinya itu, satu, mendoakan agar kemungkaran itu segera hilang. Yang kedua, tidak memberi dukungan dalam bentuk apapun. Jadi dia melakukan penolakan meskipun tidak secara langsung,
ya, dia melakukan penolakan, bentuk penolakan itu dengan tidak memberi dukungan dalam bentuk apapun. Jamaah sekalian, namun ada beberapa yang siogianya harus kita perhatikan, yakni tidak boleh melarang kemungkaran sampai diyakini hal itu kemungkaran. Nah, dilihat dari dua sisi. Pertama, perbuatan yang dilakukan diyakini mungkar. Yang kedua, perbuatan tersebut dianggap sebagai kemungkaran oleh pelaku. Saya ingin ambil contoh jamaah sekalian, misalnya ketika ada orang yang makan minum di siang hari bulan Ramadan. Nah, jamaah sekalian, orang yang makan minum di siang hari bulan Ramadan belum tentu perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori perbuatan mungkar. Mengapa? Karena ada orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Misalnya perempuan yang sedang menstruasi, mereka kan boleh makan minum di siang hari bulan Ramadan. Atau orang yang sedang safar, sedang bepergian, mereka boleh. Nah, maka kita tidak bisa serta-merta melakukan tindakan pada orang yang sedang makan di siang hari bulan Ramadan, karena kita menganggap itu sebagai sebuah kemungkaran. Entar dulu, bisa jadi yang bersangkutan itu makan di siang hari bulan Ramadan karena memang ia dalam kondisi uzur yang membuat ia dapat rukhsah untuk makan minum di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, kemungkaran harus dinilai sebagai sebuah kemungkaran oleh yang mengingkari dan pelaku yang diingkari. Maksudnya, kalau pada persoalan-persoalan yang khilafiyah, ya, maka tidak bisa kita menindak hal tersebut sebagai sebuah kemungkaran. Jadi ada persoalan khilaf. Jadi di kalangan para fuqaha mereka berbeda pendapat tentang hukum sesuatu. Kita ambil contoh misalnya kayak gini. Ini kan kalau sekarang ini ngadain tabligh akbar, ya, pengajian, atau taruhlah sekarang ya mau menyelenggarakan khutbah Idul Fitri, ya. Biasanya kan suka dipajang foto tuh, foto yang khotibnya, imam khotib. Nah, itu kan termasuk diantara persoalan khilaf, majang foto itu boleh atau enggak, ya. Ada ulama yang enggak membolehkan itu, tapi yang membolehkan juga ada. Nah, bisa jadi orang yang tidak memperbolehkan itu menganggap itu sebagai sebuah kemungkaran. Tapi itu kan pada persoalan yang khilaf. Gitu. Jadi tidak kemudian diturunkan spanduknya, ya, sebagai bentuk mengubah kemungkaran dengan tangannya, nggak bisa. Gitu. Karena itu persoalan khilaf. Atau misalnya contoh lainnya apa? Ya seperti isbal, ya. Nah, isbal juga kan termasuk di antara perkara yang khilaf. Kemudian yang keempat, apakah mengubah dengan tangan dilakukan di setiap keadaan? Jawabannya tentu tidak. Tergantung mana yang dipandang lebih maslahat. Karena ada ungkapan zar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu didahulukan dari membangun kemaslahatan. Kemudian kemungkaran diingatkan dengan cara yang halus dan lemah lembut.
Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri yang dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana fihi khisalun thalathun rafiqun bima ya'mar, rafiqun bima yanha, adlun bima ya'maru, adlun bima yanha, alimun bima ya'maru, alimun bima yanha. Hendaklah memerintah pada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran dengan 3 hal. Pertama, lemah lembut ketika memerintah yang ma'ruf atau melarang dari yang mungkar. Bersikap adil ketika memerintah dan melarang. Berilmu pada apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Jadi mengubah kemungkaran dengan tangan itu bukan berarti kemudian menjadi sulit dibedakan dengan tindakan pengrusakan. Yang berikutnya yang ke-35, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yahdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarr ay yahkira akhahul muslim, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Janganlah kalian saling mendengki, jangan saling tanajus, maksudnya menyakiti dalam jual beli. Jangan saling benci, jangan saling membelakangi, jangan menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya ia tidak boleh berbuat zalim, menerlantarkan, berdusta dan menghina yang lain. Takwa itu di sini. Lalu beliau memberi isyarat ke dalam dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pengejauhan tahan dari surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah konsekuensi dari persaudaraan itu. Pertama, Islam mengajarkan untuk menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan. Bahkan sebagaimana yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwa persaudaraan karena Islam lebih kuat dari persaudaraan karena nasab. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Ali As-Sabuni, anna ukhuwatal Islam aqwa min ukhuwatin nasab. Sesungguhnya persaudaraan karena Islam itu lebih kuat dari persaudaraan karena nasab. Bihaitsu la ta'tabiru ukhuwatun nasab
idza khallat an uhuwatil Islam. Karena sesungguhnya tidak ada manfaatnya persaudaraan karena nasab jika kosong dari persaudaraan karena Islam. Jadi persaudaraan karena Islam itu persaudaraan yang lebih kuat dari persaudaraan karena nasab. Oleh karena itu, jaga ikatan persaudaraan kita. Islam melarang hasad, maksudnya iri terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Wa la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kalian merasa iri atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin pada sebagian kalian dari sebagian lainnya. Jamaah sekalian, setiap orang itu telah dijamin jatah rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang merayap pun kecuali Allah yang jamin rizki untuk dia. Jamaah sekalian, kita ini tidak akan mati kecuali kita sudah mendapatkan semua jatah rizki kita. Dan satu cerita jamaah sekalian, ini cerita di Saudi katanya. Ada orang terperosok masuk sumur jamaah. Orang terperosok masuk sumur. Lalu ditolong, Pak. Alhamdulillah tertolong. Lalu disuguhkan segelas air pada dia. Ya. Oh, jadi sambil ngobrol disuguhkan segelas air. Minum dia segelas air. Qadarullah jamaah sekalian. Setelah dia minum segelas air itu terperosok lagi jamaah sekalian. Lalu dia mati. Apa pelajaran yang kita petik? Nih jamaah sekalian nih. Ya. Segelas air tadi itu jatah rezeki dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ia untuk mendapatkan jatah segelas air tadi. Kalau di Tatar Sunda ada ungkapan gini jamaah sekalian, rizki tepa hiri-hiri bagja tepa ala-ala. Maksudnya begini jamaah sekalian, jatah rizki saya ya, itu nggak akan tertukar dengan yang lain. Kalau setiap orang itu jamaah sekalian ya, sudah ada jatah rizkinya, maka ngapain kita hasad? Ngapain kita iri dengan rizki yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin pada yang lain? Kalau setiap kita sudah ada jatahnya jamaah sekalian. Nih kalau di perusahaan misalnya ada THR, semua karyawan dapat THR. Ini jamaah sekalian, orang yang yakin dia juga dapat, santai aja jamaah sekalian. Ya? Lihat orang lain, berlari ya ke kantor ngambil parcel, ngambil THR. Dia santai aja walaupun orang lain sudah pada berlarian ke kantor, santai aja. Mengapa? Nama saya sudah tercantum. Saya dapat, santai aja walaupun urutan terakhir sekalipun gitu. Nah, hidup itu kan gitu jamaah sekalian. Semua sudah dijamin rezekinya. Hadis ini menganjurkan kaum muslimin untuk saling mencintai. Nah, kemudian hal-hal yang bisa merusak dijauhi. Kemudian larangan menjual di atas jualan saudaranya. Jadi kalau saudaranya lagi tawar ya, lagi nawar, jangan nyerobot jamaah sekalian. Walaupun kita suka dengan barang itu, saya berani nih dengan harga yang lebih mahal dari yang ia tawar. Saya lagi perlu ini, ya.
Apalagi kalau misalnya, ini harganya murah nih. Kalau di pasaran nggak segitu. Kemudian ada teman saya itu dia berani beli dengan harga segitu. Ini kalau saya ambil dari dia, saya jual ke teman saya dapat untung. Wah. Nah, jamaah sekalian, itu bisa menggunting dalam lipatan itu jamaah sekalian. Nggak boleh, ya. Jadi selesaikan dulu akad saudaranya. Kalau ia sudah tidak jadi baru, itulah jual beli. Gitu. Nah, jadi jual beli itu berlaku juga pada khitbah ya. Nah, khitbah juga kan nggak boleh kita melamar orang yang sedang berada dalam pinangan yang lain. Kemudian wajib mewujudkan persaudaraan seiman. Nah, bisa dengan saling memberi hadiah, berkumpul dalam ibadah secara berjamaah, seperti dalam salat waktu, salat Jumat atau salat. Kaidahnya jemaah sekalian ada 3 kaidah ya. Kaidah bersaudara al-ukhuwah mabniyah alal mutatalliyat la alal ida'aat. Persaudaraan itu dibangun di atas apa yang orang lain suka, bukan atas tuntunan hak. Kaidah fikihnya al aslu fi damil muslim wa irdihi malihi al hurmah. Hukum asal darah muslim itu hartanya dan kehormatannya adalah terjaga. Kemudian kaidah hatinya ittiqaul qalbi yasmuru ittiqail jawari. Ini enggak ada terjemahannya ya. Maksudnya gini. Terjaganya hati berbuah dengan terjaganya anggota badan. Jadi kalau hati ini terjaga, insya Allah anggota badan pun terjaga. Tapi kalau hati ini tidak terjaga, maka rusak anggota badan. Nah, itu hadis nomor 35. Hadis nomor 36. Nah, ini yang agak panjang ya, hadis nomor 36. Diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Bagaimana bentuk menghilangkan kesusahan itu? Salah satu di antara contohnya saat itu jamaah sekalian adalah meringankan utang saudaranya. Jadi menanggung utangnya. Makanya jamaah sekalian, salah satu di antara asnaf zakat itu kan ada gharimin ya. Gharimin itu orang yang terlilit utang. Nah, orang yang terlilit utang yang dimaksud jamaah sekalian bukan ia pinjam sana pinjam sini akhirnya kolab gak bisa bayar. Sekarang kan banyak orang yang ya memanfaatkan berbagai sarana pinjaman itu untuk meminjam ya. Saya itu jamaah sekalian ya, ini yang pinjol ya, pinjol, pinjaman online ya. Itu jamaah sekalian, kasus korban pinjaman online itu sudah banyak sekali jamaah sekalian.
ting jelema teh ai di naon teh disampakeun tempat nginjem teh meuni resepnya. Jamaah sekalian. Sampai ya kasihan lah ya orang yang kan jadi transaksinya begitu mudah, makanya katanya jamaah sekalian jangan sembarangan memberi foto identitas kita kayak KTP gitu Pak ya. Itu dimanfaatkan untuk ini karena pinjaman online kan syaratnya gampang gitu ya, syaratnya gampang. Yang dikhawatirkan kemudian menggunakan identitas orang lain. Dan itu punya akses ke handphone ya, sampai kemudian bisa menyebarkan ya pinjaman tersebut pada yang lainnya. Jadi kalau macet itu ya, pembayaran macet itu, maka tagihan itu bisa disebarkan ke seluruh nomor yang ada di handphone itu. Jadi tagihan itu bisa sampai ke istri, bisa sampai ke mertua, bisa sampai ke orang tua, bisa sampai ke saudara. Ngeri jemaah sekalian, ngeri. Ya, makanya jangan. Ya. Makanya saya itu tapi belum. Tapi kalau materinya ada. Jadi kalau presentasinya ada, tapi pinginnya saya jadi buku itu teh. Judulnya Rumah Tangga Tanpa Utang. Ya? Jadi bagaimana kita itu nyaman tanpa utang lah. Ya. Semua kita miliki cash and carry lah. Ya. Pingin punya rumah beli cash. Kendaraan beli cash. Ayeuna mah ada jamaah sekalian kredit kabeh pan bikin kakak senok garpu piring hinjem kabehanna. Saya kayak ibu sok ieu teh. Bu kata saya teh. Ulah sok dibiasakeun arisan lah kata saya teh. Napa Ustaz? Arisan teh sebenarnya mah da nganyuk di jieun. Betul Pak ya? Iya, arisan itu kan nganyuk di jieun. Ya, kan akadnya apa coba? Pinjaman kan Pak ya? Kan harus dikembalikan. Orang urutan nomor hiji menang memang, tapi kan kudu dibayar. Ya, minggu depan kan nyicil, kan banyak berarti pinjaman kan itu kan. Ya, pinjaman. Jadi hutang di jieun. Jadi mendingan budaya nabung, ya gitu ya, budaya nabung daripada budaya ngutang. Kan bagus tuh kalau masjid Pak ya, masjid ngadain tabungan ya, untuk meringankan beban kan nabung mah enak lah ya. Untuk keperluan kan biasanya orang keperluan meningkat itu di momen kayak gini nih, ya ada tabungan Idul Fitri ya, itu kan bagus ya, untuk meringankan beban. Nah jadi bentuk meringankan beban itu saat itu diantaranya. Jadi jamaah sekalian, yang disebut dengan gharimin dalam asnaf zakat itu adalah orang yang menanggung beban utang saudaranya Pak. Jadi beban utang saudaranya. Jadi gini jamaah sekalian, ada orang ya meninggal punya utang, kemudian kata saudaranya udahlah biar saya yang nanggung utang dia. Gitu. Jadi yang disebut dengan gharimin itu gitu jamaah sekalian. Nah, kalau sekarang kan gharimin itu ya iya orang sengaja pinjam gitu, jadi untuk kepentingan dia gitu. Jadi konsepnya beda. Kalau gharimin yang disebutkan dalam asnaf zakat itu adalah gharimin orang yang menanggung utang orang lain.
bisa utang kerabatnya, gitu ya. Kan jamaah sekalian, ketika orang akan meninggal itu, Nabi itu nanya kan, ini orang ini punya utang nggak? Nabi itu nggak akan mau nyolatin, Pak, kalau yang bersangkutan punya utang. Nah, kalau punya utang kemudian ada orang yang berkata saya yang akan menanggung utangnya, maka utang itu berpindah ke dia gitu. Makanya jamaah sekalian, ketika orang punya utang itu, Pak, itu negara itu ya, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu menyampaikan pilihan satu, meminta kepada yang bersangkutan untuk membebaskan utangnya. Kalau kata yang punya piutang, aduh berat bagi saya kalau harus dibebaskan, itu harta warisan itu. Maka yang kedua, jamaah sekalian, siapa yang siap nanggung utangnya? Jadi utang itu dipindahkan, Pak. Ya, dipindahkan. Misalnya ada orang kaya, biar utang dia jadi tanggungan saya yang akan bayar. Oh, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru dibayar oleh negara, jamaah sekalian. Ya, dibayar dari Baitul Mal gitu. Ya, dibayar oleh Baitul. Tapi sekarang ini jamaah sekalian, ada orang yang ya seperti itu ya, nolong orang nih. Oh, terkena jeratan pinjaman, ditolong, pinjam lagi jamaah sekalian. Itu masalahnya, Pak. Cara ditulungan nginjum deui we, aduh. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa orang yang memberi kemudahan ya pada orang lain yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kemudahan kepadanya. Nah, jamaah sekalian, pada yang kedua ini adalah posisi kita sebagai yang punya piutang. Ya. Kita memberi tempo. Aduh, saya sudah janji nih hari ini bayar tapi saya belum bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Kasih tempo lagi, kasih tempo lagi, kasih tempo lagi, gitu. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di yaumil qiyamah nanti. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa orang yang menempuh jalan untuk menimba ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran di antara mereka, kecuali ketenangan akan turun pada mereka. Mereka diliputi rahmat Allah. Para malaikat pun akan mengelilingi mereka. Allah akan menyebut mereka di sisinya. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya. Jadi nggak ada nepotisme jamaah sekalian. Nggak ada nepotisme. Oh ini nasabnya mantep ini. Jadi ya proses hisabnya bisa lebih cepat. Ya. Kalau ngurus SIM, STNK, pajak mungkin jamaah sekalian. Tapi kalau hisab nggak bisa. Nggak bisa. Nah jemaah sekalian, hadis ini berisi keutamaan meringankan beban saudaranya. Sehingga Imam Nawawi mengatakan dalam hal ini terdapat keutamaan menunaikan atau membantu kebutuhan dan bermanfaat pada sesama muslim sesuai dengan kemampuan, baik ilmu, harta, pertolongan ataupun yang lain. Pokoknya jemaah sekalian, apalah yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban saudara kita. Ya bisa dengan nasihat, ya Pak, bisa dengan tenaga, dengan apapun.
Hadis ini juga berisi keutamaan menutupi aib saudara sesama muslim. Bahkan jemaah sekalian, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syara man aslama bilisanih wa lam yufdil imanu ila qalbih wa la tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allah awratahu wa man tatabba'a Allah awratahu yafdahu walau fi jawfi rijlihi." Ya. Fi jawfi rahlihi. Wahai sekalian orang yang mengaku beriman dengan lisannya, padahal iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, jangan menjelekkan mereka, jangan mencari-cari kekurangan mereka, sebab barang siapa yang mencari-cari kekurangan saudaranya yang muslim, niscaya Allah akan mencari-cari kekurangannya. Barang siapa yang Allah cari-cari kekurangannya, niscaya Allah akan bongkar aibnya dan permalukannya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Ini hadis ini yang harus sering dibacakan sekarang ini jamaah sekalian. Ya? Sekarang ini jamaah sekalian dikorek-korek, Pak. Ya? Kalau ada orang nih, kalau ada orang yang lagi naik daun, jamaah sekaliannya, oh dibongkar masa lalunya ini. Ternyata si Ustadz Anu dulu pernah menikah dengan si Anu. Kejar. Dibongkar jamaah sekalian. Gak boleh. Ya Pak ya? Gak boleh. Ya. Terlarang dalam Islam. Hadis ini juga berisi keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran di masjid. Ada 4 keutamaannya. Pertama, akan raih ketenangan. Sebagaimana sabdakan Rasulullah SAW di penghujung hadis ini, tilkas sakinah tanazzalat bil Quran. Ketenangan itu datang dari Al-Quran. Yang kedua, akan dinaungi rahmat Allah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan komentar. Ya. Ma kuntum taqulun, apa yang kalian ucapkan? Fa inni ra'aitu rahmatan tanzilu alaikum fa ahbabtu an usyarikakum fiha. Sungguh aku melihat rahmat turun di tengah-tengah kalian. Aku sangat suka sekali bergabung dalam majlis semacam itu. Yang ketiga, malaikat mengelilingi mereka. Wa innal malaika laqadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada para penuntut ilmu. Dan yang berikutnya adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghargaan terhadap mereka. Yang ke-37 yang terakhir, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbi tabaraka wa taala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Rabb tabaraka wa taala. Berarti ini hadis qudsi. Sudah 2 kaya? Sudah 2 kita temukan hadis qudsi ya di Arba'in Nawawi. Inna Allaha katabal hasanat was sayyi'at. Thumma bayyana dzalik. Faman habba bi hasanatin falam ya'maluha kataballahu 'indah hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu 'indahu asyra hasanat ila 700 dhifin ila ad'afin katsir. Sesungguhnya Allah
menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu ia tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah akan menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, hingga perlipatan yang banyak. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu dia tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis dia sini sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan. Inilah rahmat Allah. Jamaah sekalian, jadi walaupun kita tidak jadi melakukan amal yang kita niatkan, pahalanya tetap dapat. Makanya jemaah sekalian, lihat beberapa hadis yang saya kutip di sini. Pertama, hadis riwayat Muslim. Man sa'alallaha asy-syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan jujur agar dia bisa mati syahid, maka Allah akan memberinya kedudukan syahid walaupun nanti matinya di atas ranjangnya. Jadi kalau orang mati, ingin mati syahid, bisa jadi diantarkan. Bisa jadi diantarkan dia itu mati dalam keadaan syahid, atau mati di tempat tidurnya tapi tetap dapat pahala syahid. Nah jemaah sekalian, ini pernah terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar itu jemaah sekalian ketika dibunuh itu Umar baru pulang ibadah haji, Pak. Baru pulang ibadah haji, siangnya ngobrol dengan temannya. Temannya nanya, waktu kemarin ibadah haji di Arafah berdoa apa ya Amirul Mukminin? Umar berkata, saya berdoa ingin syahid tapi di Madinah. Temennya bilang, waduh, kayaknya berat deh. Kalau pingin mati syahid, ya harus ke medan perang. Waktu itu kan Madinah nggak ada yang nyerang jemaah sekali. Kata Umar, aku sudah berdoa, jadi terserah Allah. Bagaimana Allah mengabulkan doa saya? Itu siang tuh, Pak. Subuh ada penyusup masuk Madinah. Abu Lu'lu'ah Fairuz al-Majusi itu ya. Kemudian menusuk ke lambung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 3 kali tusukan dengan pisau bermata 2. Ya, itu sampai jamaah sekalian, Umar itu mengalami pendarahan 3 hari. Jadi darah itu terus ngalir sampai akhirnya dia wafat ya 3 hari setelah penusukan. Nah, itu contoh aja mas sekali. Pada riwayat yang lain, ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin faghalabahu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu sadaqa 'alaihi. Tidaklah seorang bertekad untuk bangun melaksanakan salat malam namun ketiduran mengalahkannya, maka Allah tetap mencatat pahala salat malam untuknya dan tidurnya tadi dianggap sebagai sedekah untuknya. Ya, jadi tetap dapat pahalanya kalau kita berniat tidur awal malam ya Pak. Alarm sudah dibunyikan, sudah titip pesan sama istri, bangunnya subuh lagi, dapat pahala. Pertanyaannya, lalu bedanya apa dengan yang berniat lalu mengamalkan? Kalau orang yang berniat tapi dia tidak ya terhalang untuk melaksanakan itu, dapatnya hanya suatu kebaikan. Tapi kalau orang yang berniat lalu ia bisa merealisasikan apa yang ia niatkan itu, maka balasannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah bedanya itu gitu Pak ya. Jadi letak bedanya itu. Jadi jangan misalkan, aduh kalau gitu mah udah saya niat tapi nggak pernah melakukan, ya
beda, balasannya beda. Demikian jamaah sekalian ya, ini baru sampai hadis nomor 37. Besok insya Allah 5 lagi ya. Besok ba'da zuhur tetap ya, insya Allah ba'da zuhur. Gak mudik ya? Enggak. Ya kalau mudik semua yang nanti sholat Idul Fitri siapa di sini? Baik, jamaah sekalian, ini yang saya sampaikan di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai para pecinta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.